Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia. Saya akan menyampaikan sepatah dua kata tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, ihsan, dan Islam sehingga kita bisa berada hingga saat ini. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang keteladanan Nabi Muhammad. Kita sebagai makhluk yang beragama Islam, kita harus menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita, sebagai pedoman kita dalam kehidupan kita. Di dalam diri Rasulullah SAW terdapat beberapa sifat. Sifat tersebut insya Allah bisa membantu kita dalam menjalankan kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanatun falam laman kana yarju lillahi wal yaumil akhir," yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu, yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir. Dalam diri Rasulullah sudah terdapat 4 sifat yang sangat terpuji dan patut kita contoh. Yang pertama tabligh, amanah, fatonah, dan sidik. Yang pertama adalah sidik. Sidik yaitu benar atau jujur apa adanya, yang artinya menyampaikan segala apapun yang tentang kebenaran dan tanpa adanya kebohongan. Dan yang kedua amanah, sikap yang dapat dipercaya oleh orang lain. Contohnya, kita mendapatkan amanah untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Yang harus kita lakukan adalah menyampaikan amanah tersebut kepada orang yang sudah diamanatkan atau kepada orang yang sudah dituju. Yang ketiga yaitu tabligh, yang artinya menyampaikan. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat terpuji, orang yang sangat baik, yang selalu menyampaikan apapun kebenaran kepada orang lain. Dan yang terakhir fatonah, yang artinya cerdas dan pandai. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita, karena 4 sifat ini adalah sifat yang sangat bagus dan sangat baik bagi kehidupan kita. Terlebih zaman sekarang pergaulan anak-anak tidak terkontrol dan lebih banyak pergaulan yang tidak baik. 4 sifat ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita amalkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Rasulullah SAW tidak hanya menjadi contoh dalam satu bidang, tetapi banyak sekali bidang yang beliau lakukan. Contohnya, Rasulullah menjadi contoh dalam bidang keluarga, dalam bidang bisnis, dalam bidang guru, dalam bidang dakwah, dan bidang politisi, bidang panglima perang, dan bidang lainnya. Jadi sangat pantas dan tidak salah jika Rasulullah atau Nabi Muhammad dijadikan suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah dilahirkan di dunia ini tidak hanya untuk mengubah keyakinan kejahilian bangsa Arab, tetapi Rasulullah juga diutus untuk mengubah berbagai hal-hal yang tidak sejalan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Rasulullah adalah orang yang sangat gigih dalam memperjuangkan tatanan sosial
hukum dan budaya, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat Islam. Rasulullah selalu mengedepankan keluruhan tata krama sehingga Islam dapat tersebar luas ke seluruh dunia dan ke seluruh negara dalam waktu yang sangat relatif. Adapun contoh Nabi dalam bidang dakwah, contohnya pendakwah harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau sesuatu yang tidak sesuai dengan budi pekerti. Yang kedua, contoh Nabi dalam kehidupan keluarga. Rasulullah adalah salah satu pedoman atau contoh untuk yang lainnya, karena Rasulullah dalam berkeluarga beliau sangat menyayangi istri-istrinya dan sangat menghormati istri-istrinya. Walaupun beliau kepala negara, tetapi beliau tidak pernah malu dan tidak pernah sungkan untuk membantu istrinya dalam mengerjakan hal apapun, terutama mengerjakan sesuatu di dalam rumah. Contoh Nabi dalam perniagaan. Rasulullah mulai berbisnis pada umur 9 tahun. Dalam berbisnisnya Rasulullah sangat jujur, bahkan beliau pun mendapat julukan Al-Amin. Kejujuran beliaulah yang membuat Siti Khadijah sangat mencintainya, dan Siti Khadijah jatuh cinta lalu mempersunting menjadi Ummul Mukminin. Adapun beberapa persamaan dan perbedaan antara manusia dengan Rasulullah. Persamaannya, Rasulullah tidur dan manusia pun tidur. Perbedaannya, manusia ketika sebelum tidur selalu berdoa, tetapi terkadang kita pun masih melupakannya. Namun Rasulullah tidak pernah melupakan yang namanya berdoa atau melakukan ibadah sebelum tidur. Contohnya, beliau selalu sholat malam, selalu berdoa sebelum tidur, selalu berzikir dan selalu bersolawat. Dan masih banyak lagi yang dilakukan Rasulullah dalam hal apapun. Tidak hanya tidur, tetapi Rasulullah juga selalu melakukan hal-hal yang baik dan sikap-sikap yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sangat menyukai bersalawat, karena bersalawat adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang sangat disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita sebagai makhluknya harus mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad, apa yang sudah dicontohkan, terutama yaitu bersalawat. Kita harus gemar-gemar bersalawat. Maka dari itu kita harus sering-sering bersalawat. Mari kita bersalawat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Tidak hanya dalam satu waktu kita bersalawat, tetapi lebih baik lagi dalam setiap waktu apapun, sesibuk apapun, kita harus menyempatkannya untuk bersalawat dan berzikir. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.